Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Indikator yang akan dipelajari: menentukan pokok-pokok isi laporan hasil observasi, dan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi tentang lingkungan. Perhatikan contoh paragraf berikut. Kenaikan harga BBM yang melampaui batas kewajaran menimbulkan dampak di masyarakat. Ongkos transportasi naik, barang-barang kebutuhan pokok ikut naik. Perusahaan banyak yang gulung tikar dan mem-PHK buruhnya. Pengangguran merajalela di mana-mana. Dari contoh paragraf tersebut, kita akan menentukan ide pokok paragrafnya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah menentukan inti informasi setiap kalimat, memilih informasi-informasi penjelas, memilih informasi yang dijelaskan, dan itulah yang akan kita tentukan sebagai kalimat utama. Inti dari kalimat utama itu ditentukan sebagai ide pokok paragraf. Rumusan ide pokok paragraf bisa berupa frasa atau kalimat. Perhatikan analisis paragraf tadi. Kalimat pertama memiliki inti dampak kenaikan BBM di masyarakat. Kalimat kedua, ongkos transportasi naik. Kalimat ketiga, harga barang-barang naik. Kalimat keempat, perusahaan gulung tikar. Kalimat kelima, pengangguran merajalela. Dari kelima kalimat tersebut, ada satu kalimat yaitu dampak kenaikan BBM. Yang perlu penjelas, dampak dari kenaikan BBM adalah ongkos transportasi naik, harga barang naik, perusahaan gulung tikar, pengangguran merajalela. Sumber dari informasi itu adalah dampak kenaikan BBM. Maka dari sumber informasi itulah yang kita tentukan sebagai kalimat utama. Untuk menuliskan kalimat utama, maka satu kalimat utama itu harus ditulis secara lengkap. Kalimat utama paragraf biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dari contoh paragraf itu, kalimat utamanya adalah kenaikan harga BBM yang melampaui kewajaran menimbulkan dampak di masyarakat. Berikutnya, kita rumuskan ide pokok paragrafnya adalah dampak kenaikan BBM. Setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama dan memiliki ide pokok paragraf. Ketika kita sudah menentukan ide pokok paragraf dari masing-masing paragraf dalam teks, kita dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum adalah paragraf yang berisi pembuka atau pengantar. Deskripsi bagian adalah berisi uraian detail mengenai objek yang diobservasi. Sedangkan deskripsi manfaat adalah manfaat atau fungsi dari objek itu dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks wayang, pernyataan umumnya adalah wayang merupakan warisan budaya asli Indonesia. Kemudian deskripsi bagiannya adalah paragraf-paragraf di bawahnya, yaitu menunjukkan ciri-ciri wayang wong, wayang kulit, wayang suket, dan wayang motika.
Bagian terakhir dari struktur teks laporan hasil observasi dari teks wayang adalah deskripsi manfaat. Di sana dijelaskan bahwa wayang memiliki manfaat sebagai media pendidikan dan media informasi. Itulah struktur teks laporan hasil observasi. Berikutnya kita akan mempelajari unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang akan kita pelajari dalam teks laporan hasil observasi adalah afiksasi, verba dan nomina, frasa nomina dan frasa verba, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Perhatikanlah tingkatan kebahasaan berikut. Bahwa tingkatan kebahasaan adalah mulai dari huruf yang bergabung menjadi kata, kata-kata bergabung menjadi frasa atau klausa. Frasa atau klausa itu akan bergabung menjadi kalimat. Kalimat-kalimat itu akan berpadu menjadi paragraf dan paragraf-paragraf menjadi wacana atau teks. Nah, tingkatan yang akan kita pelajari adalah tingkatan kata. Ada kata kerja atau istilahnya verba. Verba bisa berupa kata dasar, kata yang belum berimbuhan. Contohnya lihat, baca, lari, tulis, makan, minum, dan sebagainya. Kata dasar kata kerja adalah kata yang menunjukkan perbuatan tapi tanpa imbuhan. Kalau sudah berimbuhan, maka itu bisa dikatakan sebagai kata turunan. Bentuk kata kerja adalah menasal atau awalan me. Silakan diperhatikan, di situ ada 4 kata, ada kata kupas, pupuk, tutup, satu. Di situ bukan berupa kata kerja. Kupas kata kerja, pupuk kata benda, tutup kata kerja, satu kata bilangan. Ketika mendapat imbuhan me, akan menghasilkan kata kerja, mengupas, memupuk, menutup, menyatu. Yang perlu diperhatikan adalah kata dasar yang berawalan konsonan KPTS akan luluh jika mendapat awalan menasal. Imbuhan lain yang membentuk kata kerja adalah berbingkai, berenang, belajar. Kemudian ada awalan di dan awalan ter, atau imbuhan di dan imbuhan ter. Ditutup, ditulis, dibaca, dilihat, tertulis, terbaca, terlihat, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa verba atau kata kerja, jika itu berupa kata turunan, imbuhan yang digunakan atau membentuk kata kerja adalah me, ber, di, ter. Berikutnya nomina atau kata benda. Contoh yang berupa kata dasar atau kata dasar ada meja, kursi, dan sebagainya. Pembentuknya awalan pe, awalan se, awalan ke, dagang, pedagang, sekelas, ketua, minum, mendapat akhiran an menjadi minuman, dan sebagainya, dan seterusnya. Ada di sini. Tunjuk kata kerja. Ketika ada pertunjukan maka menjadi kata benda. Kaya kata sifat dan mendapat imbuhan ke an akan menjadi kekayaan kata benda. Ini imbuhan yang lainnya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah frasa. Frasa adalah gabungan kata atau satuan bahasa yang merupakan gabungan kata memiliki satu fungsi dalam kalimat. Bisa sebagai subjek saja, contohnya buah mangga, seorang dokter.
Sebagai predikat saja, sedang menghitung, telah mengamati. Seorang dokter telah mengamati pasiennya. Nah, di situ seorang dokter sebagai subjek telah mengamati, sebagai predikat adalah sebagai frasa. Boneka kayu, baju baru. Seorang dokter telah mengamati boneka kayu, maka sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek. Itulah yang dikatakan sebagai frasa. Perhatikan di sini, ada 3 gabungan kata pengusaha menuntut buruh. Ini menjadi sebuah kalimat karena terdiri dari subjek, predikat, objek. Ketika masing-masing kata itu diperluas, kalangan pengusaha, subjek, maka kalangan pengusaha sebagai satu frasa. Menuntut, tidak menuntut, menjadi sebuah frasa. Buruh menjadi kaum buruh, gabungan kata sebagai satu jabatan kalimat. Nah, ini semua merupakan frasa. Demikian penjelasan frasa. Yang berikutnya adalah kalimat simplek. Kalimat simplek adalah sama dengan kalimat tunggal. Perhatikan ciri-cirinya. Contohnya, kami sedang membaca novel. Kakak sedang bermain sepeda. Ciri-ciri kalimat kompleks memiliki satu aksi, merupakan kalimat tunggal, tidak ada kata penghubung atau konjungsi. Strukturnya hanya satu, SP, SPO, SPOK atau SPOKapel atau SPK. Nah, itu masing-masing satu, maka itulah simplek. Sementara untuk secara sederhananya kalimat kompleks, contohnya bisa kalian lihat di situ. Kalian baca, ciri kalimat kompleks terdiri dari 2 peristiwa, ada 2 struktur, ada tanda baca komanya mungkin, atau bisa juga menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Dalam contoh menggunakan kata atau menggunakan kata ketika. Kemudian di situ mempunyai 2 subjek dan mempunyai 2 predikat. Baik itu muncul ataupun dilesatkan. Yang berikutnya ada kalimat definisi, yaitu kalimat yang memberikan penjelasan umum, biasanya ada pada awal paragraf. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks. Nah, itu sudah dijelaskan. Merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Sementara itu, dalam kalimat deskripsi, contohnya wayang adalah seni, wayang golek menggunakan kayu. Nah, itu contoh kalimat deskripsi. Menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda yang ditangkap dengan panca indera. Penugasannya, silakan baca diktat yang telah dibagi di menu tugas atau classwork dan kerjakan tugas sesuai petunjuk di menu tugas atau classwork. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.